Perjamuan kudus itu nilai ilahinya sangat tinggi. Itu perintah Tuhan yang kita kerjakan sampai kiamat, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput kita gerejanya orang-orang percaya mempelai wanitanya Tuhan. Itu perintah. Perintah mesti kita kerjakan. Jadi tidak batal puasa kita. Dari pagi Anda puasa bukan berarti waktu minum perjamuan kudus puasanya batal. No, saudara ya. Itu sakral. Sakramen itu sesuatu yang kita tidak layak dilayakkan. Nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi itu perjamuan kudus. Sangat suci gitu ya. Sakramen yang sangat luar biasa. Jadi tidak membatalkan puasa kita. Karena itu bagian daripada perintahnya Tuhan. Sangat disayangkan, ya memang saya maklum. Karena rupanya banyak juga dari jemaat online yang saya gembalakan setiap hari baru pertama kali berpuasa. Entah saya tidak mengerti apakah sebelumnya Anda tidak pernah mendengar berita tentang puasa seperti apa. Ya, tapi bersyukurlah kita bisa berpuasa bersama-sama. Biar Tuhan kasih kemenangan, berkat ilahi rohani, bahkan berkat jasmani, kelepasan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Nah, pagi ini saya akan berbagi sharing sama saudara tentang kuasa darah Yesus. Boleh sebutlah ini sebagai kelanjutan yang saya beritakan hari Sabtu kemarin. Masih bicara tentang kuasa darah Yesus. Tapi saya bawa saudara pada angle yang berbeda. Kita mau belajar tentang yang namanya kuasa darah Yesus. Hal pertama, saya akan buka dengan ini. Saya mulai dengan ini. Ketika kita bicara tentang kuasa darah Yesus, saudara mesti tahu begini. Darah Yesus itu darah yang istimewa. Ketika kita bicara tentang darah Yesus, itu darah yang luar biasa. Darah yang penuh dengan kuasa. Darah yang memang berbeda sama sekali dengan darah kita semua. Darah kita manusia sama sekali berbeda, tidak sama dengan darah Yesus. Makanya saya buka dengan kata ini. Ketika kita bicara darah Yesus, ini darah yang agung, darah yang mulia, darah yang istimewa, yang penuh kuasa, yang luar biasa. Apalagi kita bicara tentang kuasanya daripada darah Yesus. Kenapa darah Yesus berbeda dengan semua darah kita manusia? Ingat, secara genetik, secara genetika, darah Yesus itu sama sekali tidak dipengaruhi, tidak berasal dari bapaknya yang bernama Yusuf. Kalau saya sebut darah Yesus darah yang suci, setuju ya? Darah Yesus darah yang kudus. Darahnya itu luar biasa. Darahnya penuh kuasa. Kenapa darahnya penuh kuasa? Darah yang suci, darahnya Yesus. Sebab darah Yesus itu tidak berasal secara genetika dari darah bapaknya Yusuf. Karena Maria ketika mengandung Yesus dalam kandungannya, itu Maria mengandung bukan karena benih laki-laki, tapi benih Roh Kudus, mengandung oleh Roh Kudus. Di mana ayatnya? Coba kita lihat ayat ini. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Ini ayat yang suka diajarkan dalam berita Natal. Saya baca ayatnya ya. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35 begini kata firman Allah. Kita mulai berangkat dari sini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat berkata, kamu akan mengandung, Maria. Kamu dapat kasih karunia. Kamu seorang wanita yang terpilih dari semua wanita. Kamu dapat kasih karunia. Kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Apa yang terjadi ketika Maria menerima berita itu bahwa dia akan mengandung? Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi jelas ya, ketika Maria mengandung bayi Yesus dalam kandungannya, Alkitab katakan Maria statusnya masih perawan. Ketika dia mengandung bayi Yesus, mempunyai Yesus dalam kandungannya, Maria belum menikah sama Yusuf yang kemudian menjadi bapak yang dipercayakan mengasuh bayi Yesus oleh sorga. Belum menikah, statusnya masih kudus, masih perawan suci. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus, perhatikan, Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab apa saudara? Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak yang kudus. Karena benihnya dari Roh Kudus. Secara genetika, darahnya Yesus bukan berasal dari Yusuf. Ya, disebut kudus anak Allah. Jadi clear ya, jelas dari sini kita berangkatnya. Kenapa saya katakan darah Yesus itu darah yang suci, darahnya kudus, darahnya mulia, darahnya istimewa dan luar biasa. Darah Yesus darah yang berkuasa. Karena darahnya bukan berasal dari bapaknya yang mengasuh dia secara jasmani. Tidak ada campur tangannya Yusuf. Maria belum dijamah sama laki-laki, belum menikah kok. Makanya darahnya darah yang istimewa gitu. Sekarang saya coba cerita sedikit. Saya teringat sebuah cerita yang mungkin saya suka cerita sama jemaah di Jombang. Saya teringat, saya mau coba masuk tentang secara profetik. Kita bicara tentang kuasa darah Yesus. Dia bukan cuma darah yang istimewa. Dia bukan cuma darah yang dahsyat kuasanya. Saya teringat sebuah cerita yang saya pernah baca tentang seorang tentara Gurkha. Tentara Gurkha ini tentara bayaran. Satu kali tentara bayaran ini mengalami kecelakaan yang dahsyat. Dia bertugas di India kan. Kecelakaan yang dahsyat. Tangannya parah, beberapa bagian anggota tubuh parah. Ini dia sudah mulai pemulihan. Karena hebatnya kecelakaan, pendarahan yang begitu hebat, maka dari pihak rumah sakit India langsung diterbangkan karena darahnya gak berhenti. Semacam kayak ada pembuluh darah yang gak bisa dihentikan. Terus keluar darah, khawatir tentara Gurkha ini meninggal. Maka dari pihak rumah sakit India langsung dia dikirim ke rumah sakit Singapura. Salah satu rumah sakit terkenal yang ada di Singapura. Dinyatakan mau ditransfusi darah karena terlalu banyak orang ini mengeluarkan darah. Biasanya ditransfusi darah. Dan secara medis dokter selalu melakukan ini. Sebelum ditransfusi darah mesti tahu dulu golongan darahnya itu apa. Ketika dicek, diperiksa golongan darah, ternyata golongan darahnya golongan darah AOB. AOB itu ternyata golongan darah yang sangat-sangat langka. Diperkirakan di dunia ini cuma ada 12 orang seluruh dunia yang punya golongan darah AOB. Seingat saya golongan darah manusia itu ada 10, minimal 10 ya golongan darah manusia. Dia termasuk golongan darah waktu dicek sangat langka. Karena cuma 12 orang yang punya golongan darah kayak orang ini, AOB. Dicari di bank-bank darah, persediaan di bank darah di Singapura, cari di rumah sakit, tidak ada darah AOB. Memang langka. Maka cepat pihak rumah sakit yang cukup terkenal di Singapura memberitakan kepada rumah sakit di Amerika, seluruh dunia begitulah. Sampai ke Asia. Asia termasuk Indonesia tidak punya golongan darah AOB, bank persediaan darah tidak punya. Tiba-tiba ada berita, Amerika tidak ada. Salah satu negara di Eropa punya bank persediaan darah AOB. Segera cepat dikirimkan dengan pesawat. Di rumah sakit itu ditransfusikan sama orang ini. Orang darah langka. Yang saya mau sampaikan sama saudara, darah Yesus bukan sekedar darah yang langka. Darah Yesus memang darah yang istimewa dan darah berkuasa. Kalau bicara darah langka, manusia masih punya darah yang langka, masih banyak orang. Mungkin bukan cuma AOB saja, saya kurang ngerti. Darah Yesus itu bukan cuma langka, berbeda sama sekali dengan darah manusia. Tidak ada di antara darah kita manusia sama dengan darah Yesus. Secara genetika tidak ada campur tangan darah manusia dari Roh Kudus. Makanya darahnya disebut kudus, kudus anak Allah. Saya akan coba menyampaikan secara profetik tentang yang namanya darah Yesus yang berkuasa. Kuasa darah Yesus dampaknya apa buat kita kalau kita percaya? Kita aplikasikan darah itu dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama saya coba bagikan sekali lagi secara profetik kepada saudara. Darah Yesus itu dia punya kuasa yang nomor 1, menguduskan kita. Ayatnya di mana? Ibrani 13 ayat 12. Saya baca ya. Perhatikan baik-baik. Ibrani 13 ayat 12 dikatakan begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa?
untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jelas ini ayatnya. Kuasa darah Yesus yang pertama, Alkitab katakan menguduskan kita dari segala dosa kita. Menguduskan. Ternyata kata menguduskan atau kata dikuduskan dalam terjemahan bahasa Yunani, bahasa Greka, itu disalin dengan kata hagiazo. Hagiazo itu artinya adalah membuat menjadi kudus. Kudus itu artinya juga dikhususkan untuk Tuhan. Jadi saya terangkan sebentar gini saudara ya. Dikuduskan atau menguduskan itu dari kata hagiazo. Hagiazo artinya membuat menjadi kudus. Tidak ada seorang di antara kita yang kudus. Atau ayat ini setara sepadan dengan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Apakah multimedia bisa membantu saya? Saya nggak sempat tulis. Ayat ini senada 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Itu ada kata darah Yesus menyucikan kita. Nah ini dia ya. Saya baca ya, perhatikan baik-baik. Ini selevel ini ayat. Senada, seirama. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, lihat. Sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan kalimat ini. Dan darah Yesus anaknya itu dikatakan apa? Menyucikan kita daripada segala dosa. Ada kata menyucikan kita dari segala dosa. Dijadikan menjadi suci, dijadikan menjadi kudus. Gak ada orang suci, gak ada orang kudus. Tapi status kita dikuduskan, dijadikan kudus. Untuk apa kita dijadikan kudus? Kembali kepada gambar tadi. Untuk apa kita dijadikan suci? Dijadikan hagiaso. Menjadi kudus. Supaya kehidupan kita bisa dikhususkan untuk Tuhan. Dikhususkan bagi Allah. Jadi darahnya ditumpahkan di kayu salib itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah supaya kita dibuat menjadi kudus. Karena kita berdosa. Dijadikan menjadi kudus supaya apa? Supaya hidup kita bisa dikhususkan untuk Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan. Supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Itu loh saudara. Karena yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan kan dosa. Kalau kita dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, kita layak menghadap hadirat Allah. Tahukah saudara, dosa itu lawannya kekudusan. Dosa inilah yang menjadi penghambat. Dosa itulah yang menjadi penyumbat gitu ya. Yang namanya berkat mengalir dalam kehidupan kita. Makanya di ayat tadi dikatakan dosa kita disucikan oleh kuasa darahnya. Darah Yesus yang pertama itu menyucikan kita. Setan itu paling senang menuduh kita. Kamu itu orang berdosa. Dosa lawannya kudus kan. Kamu tidak layak terima mujizat. Kamu doa-doa percuma-percuma. Seringkali pikiran itu disuntikkan, dipanahkan oleh iblis. Lu tidak layak terima berkat. Kamu nggak layak, kamu dosanya besar. Kamu salahnya besar. Kesenangannya setan itu pendakwa. Dia mendakwa kita. Percuma kamu doa nggak akan dijawab. Dosamu banyak. Dosamu nggak mungkin diampuni. Rasa bersalah kita akan dosa itu menjadi penyumbat. Tadinya berkat mengalir, tahu-tahu stop. Setan itu nggak takut sama hamba Tuhan loh, jangan salah. Setan nggak takut sama pendeta. Tapi setan paling takut dengan orang yang hidupnya kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan. Setan paling senang menyuntikkan di pikiran kita, kamu nggak layak, kamu nggak diampuni dosanya. Ketika kita merasa orang berdosa, kita nggak ada keberanian datang sama Tuhan. Ketika kita merasa belum dikuduskan, merasa masih banyak salah dosa kita numpuk, belum dikuduskan, belum disucikan, kita merasa nggak layak terima berkat, nggak berani kita berdoa sama Tuhan. Penghalang berkat itu dosa. Yang membuat rezeki, berkat, mujizat, kesembuhan nggak datang sama kita kan rasa bersalahnya kita, rasa dosa kita. Setan kesenangannya begitu, menyuntikkan, lu belum diampuni, dosamu banyak, salahmu terlalu nemen, terlalu parah gitu. Itu yang terjadi. Makanya saya katakan setan gak takut sama pendeta kok. Setan gak takut sama
hamba Tuhan mau 40 tahun dia melayani, 30 tahun melayani, tapi kalau hidupnya merasa gak kudus, setan gak takut. Tapi barangkali justru setan takut sama emak-emak, encim-encim umur 70 tahun. Tapi dia mengerti dia sudah diampuni dosanya, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dia cuma berkata, hei setan pergi dalam nama Yesus. Setan pergi. Ketika Anda merasa Anda masih berdosa, Anda masih belum mengerti bahwa statusmu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Anda teriak 40 kali. Anda teriak usir setan 1000 kali, setan cuman ketawa. Sebab saudara nggak mengerti statusmu sudah disucikan. Masih merasa berdosa, masih merasa belum dikuduskan. Setan nggak takut. Makanya seringkali setan takut sama orang-orang yang sudah encim-encim. Karena dia ngerti dosaku sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Hari ini coba chatting, aplikasikan imanmu. Aku percaya dosaku sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Coba ada chatting mulai sekarang. Dosaku sudah dikuduskan. Dosaku sudah disucikan oleh darah Yesus. Status ini pertama penting buat kita. Setan gak berani dekat sama kita. Setan gak berani injek saudara. Setan gak bisa berani ganggu saudara. Karena orang kudus itu ditakuti sama setan. Mau kita melayani berapa puluh tahun pun, kalau kita gak ngerti sudah dikuduskan oleh Tuhan, setan gak pernah takut. Dan kita merasa gak layak terima berkat Tuhan. Ini persoalan saudara buat kita. Jadi yang pertama, ingat status kita. Oleh kuasa darah Yesus status kita diubahkan menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada sih orang kudus tapi darah Yesus yang menguduskan kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat tentang kuasa darah Yesus itu mengampuni dosa kita. Pengampunan dosa itu sangat penting. Di mana ayatnya? Ayatnya Matius 26 di ayat yang ke-28. Saya baca ya. Atau kita boleh sama-sama baca jemaat Tuhan. Daripada ada bengong ya di rumah, baca ini ayat dengan keras. Matius 26 ayat 28. 1, 2, dan 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Ini kuasa darah Yesus yang kedua. Untuk apa kuasa darah Yesus ditumpahkan di kayu salib? Untuk mengampuni dosa kita. Untuk pengampunan dosa kita. Jelas saya tulis di situ. Kata pengampunan itu dari kata apeisis. Apeisis itu artinya adalah membebaskan dari hukuman. Harusnya kalau kita lihat kayu salib, kitalah yang dihukum digantung di situ. Kalau Anda melihat hukuman yang Yesus tanggung di tubuhnya, menanggung dosa seisi dunia, itu hukuman dosa. Saya mau ingatkan, dosa yang kita buat, setiap dosa tepatnya, setiap dosa yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya. Perhatikan baik-baik. Makanya berpikirlah 1001 kali berpikir setiap kali mau berbuat dosa. Dosa apa saja, sama saja. Sama saja. Perhatikan baik-baik. Setiap dosa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Mengandung hukuman. Hukumannya apa? Harus binasa. Harus masuk neraka. Itu hukuman dosa yang setimpal. Konsekuensi dosa, akibat dosa yang kita buat itu ada akibatnya. Jangan dikira bikin dosa tidak apa-apa. Saya gak apa-apa gitu loh, saya gak apa-apa gitu loh. Ada konsekuensinya. Harus dihukum, harus binasa, harus masuk neraka. Ada hukumannya. Harus dihukum, harus binasa, harus masuk neraka. Itu hukuman dosa. Setimpal itu dengan dosa. Nah Yesus mati di kayu salib, darahnya dicurahkan. Ada tahu peristiwa penyalipan? Dalam ibadah-ibadah Jumat Agung, ibadah kematian, pisahkan antara Jumat Agung dengan Paskah. Paskah itu besok. Jadi kalau Jumat Agung jangan selamat Paskah, besok selamat Paskahnya, saudara ya. Kadang orang susah membedakan ya. Jumat Agung ya hari kematian, selamat merayakan Jumat Agung, hari kematian. Kenapa kita merayakan hari kematian? Sebab dia mati, tapi kemudian bangkit. Ya, seringkali kita juga ada kan orang Kristen merayakan kematian. Ya, itu terserah saudara. Tapi ketika orang tua saya meninggal,
Ya, setelah dikubur, saya nggak merayakan lagi kematian dari orang tua saya. Ada hari ke-100, ada hari ke-40, enggak, saudara ya. Cuman saya kadang-kadang masih suka mengunjungi kuburan papi saya. Hanya kangen sama papi, sama istri saya datang ke kuburan papi saya. Tapi saya nggak rayakan lagi. Karena memang tidak diajarkan seperti itu dalam Alkitab sebetulnya. Tapi kalau ada pakai ucapan syukur, up to you lah, terserah Anda lah itu. Tapi kita merayakan kematian Tuhan karena dia bangkit dari ketiga. Sia-sialah kalau Yesus yang mati tidak dibangkitkan, iman kita, doa kita, pelayan kita sia-sia. Tapi yang benar Alkitab katakan dia mati, hari ketiga dia bangkit. Tahukah Anda bagaimana proses penyalipan Yesus? Kemarin saya ceritakan dia mulai dicambuk, itu hancur punggungnya. Ketika dia angkat kayu salib Via Dolorosa, para penafsir Alkitab katakan itu dagingnya kecil serpian-serpian daging itu tercecer. Karena cambuknya ada kayak 5 bola besi itu, kayak panah pancing, cerak tarik, dagingnya tercabik tuh. Ngeri kalau lihat itu. Di tangannya dipaku, di kakinya dipaku. Bahkan kepalanya kasih mahkota duri, cerak masuk tembus tengkorak tuh duri. Bahkan bukan cuma itu. Lambungnya pun ditusuk. Dalam proses lambung ditusuk dia memang sudah mati. Darah sudah habis. Tidak keluar darahnya lagi. Hanya air yang keluar. Itu sampai tetes darah terakhir sudah dicurahkan. Betapa mengerikan proses penderitaan Yesus di kayu salib. Untuk apa itu? Membebaskan kita dari hukuman. Dia yang menanggung hukuman di kayu salib. Di tubuhnya. Jadi kalau Anda lihat kengerian dia begitu hebat. Matinya Yesus di kayu salib seperti orang yang terkutuk, saudara. Memang menanggung kutuk dosa. Dia menanggung dosa kita. Darahnya ditumpahkan untuk membebaskan kita dari hukuman. Supaya kita bukan mati binasa, menerima hidup yang kekal. Makanya lewat darahnya, darah yang berkuasa itu. Yang pertama, reminder, dia menguduskan kita. Yang kedua adalah membebaskan kita dari hukuman. Kita diampuni. Tanpa pengampunan, coba bagaimana hidup kita? Kalau dosa kita gak diampuni, Anda tahu proses diampuni bagaimana caranya? Udah otomatis loh. Ini mungkin penting, sederhana tapi penting. Kita gak cukup hanya datang doa pagi seperti hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Tahu-tahu otomatis dosa kita diampuni. Pengampunan tidak dengan cara itu. Pengampunan tersedia lewat darahnya. Anda mesti percaya darah Yesus yang berkuasa. Yang kedua adalah mengampuni segala dosa kita. Tapi proses pengampunan bukan cuma sekedar datang, puji Tuhan, haleluya, aku menyembahmu, lalu selesai menyembah dosa kita diampuni. Enggak begitu kata Alkitab. Enggak cukup Anda cuma datang ke gereja, pulang diampuni, enggak. Anda mungkin berjamaah kudus, orang lain minum 1 botol, 1 gelas, saudara ya. Sorry, botol, mabuk kalau 1 botol, saudara ya. 1 gelas, 1 cup, ada maunya 2 cup supaya disucikan. Enggak begitu, saudara ya. Anda mau makan berapa cup pun atau minum perjamuan kudus, ambil rotinya berapapun, bukan itu cara pengampunan. Bagaimana cara kita diampuni? Mengaku. Itu ada ayatnya ya. 1 Yohanes 1 kalau gak salah ayat 9 itu. Multimedia coba bisa tolong saya gak sempat catat. Ini kan cuma ayat yang teringat tiba-tiba ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba saya baca ya. Perhatikan baik-baik. Proses pengampunan itu kayak begini. Mau diampuni dosa saudara, mesti mengaku. Lihat. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, harus mengakui dosa yang pernah kita buat. Kalau tidak ngaku bagaimana pendeta? Tuhan tidak pernah lupakan dosa kita. Ingat terus sama dosa kita yang belum diampuninya. Karena proses pengampunan harus melewat pengakuan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Luar biasa, dia setia. Saya senang dengan kalimat ini. Dan adil, setia dan adil. Kalau kita ngaku, tidak usah khawatir. Dia setia dan adil. Sehingga dikatakan ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa kita itu diampuni. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengampuni segala dosa. Bukan cuma dosa yang kecil.
Mau dosa yang besar, yang bejat, yang rusak pun itu termasuk kata segala dosa. Alkitab tidak pernah berkata, Alkitab tidak pernah berjanji kalau dosa yang kecil oke, aku ampuni. Kalau dosa besar aku lihat dulu, gak janji deh. Nggak ada begitu saudara. Jadi hari ini gak usah ragu. Saya coba ingin sodorkan sama saudara dalam memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Darah Yesus itu berkuasa mengampuni segala dosa kita. Jangan ada yang merasa gak layak, tapi pendeta dosaku besar. Stop ngomong seperti itu. Karena ada banyak orang, saya tahu itu tuduhan setan. Saya mengerti itu tuduhan setan. Itu dakwaan setan kepada seorang anak Tuhan yang gak bisa lepas. Kadang-kadang repot ya. Saya beberapa kali ya, bukan satu kali, beberapa kali saya menjumpai kasus seperti ini. Ini setan apa? Saya nggak ngerti gitu. Saya udah jelaskan berkali-kali. Orang ini berkata gini, pendeta, Pak Yohanes, apakah kalau saya berdosa ini Tuhan mengampuni dosa saya? Oh, saya tunjukkan ayat-ayat. Yesaya 1:18. Sekalipun dosamu semerah kirmisi, dia menyucikan seputih salju jadi putih. Bahkan ayat ini pun saya tunjukkan 1 Yohanes 1:9. Asal kamu mengaku, maka segala dosamu akan diampuni. Tapi saya udah terangkan banyak ayat, macam-macam ayat. Saya udah kasih renungan, tetap gak percaya. Tapi masa iya dosaku diampuni? Itu beberapa orang, 2-4 orang gitu saya pernah ketemu. Saya bingung juga ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya udah coba upayakan dengan ayat jelaskan. Tapi tetap dia merasa, masa iya, masih ragu, masih bimbang. Apa iya Tuhan bisa mengampuni dosa saya? Dosa saya besar Pak, dosa saya minta ampun. Saya pernah gugurkan anak 2-3 kali. Itu kesalahan di masa lampau, itu dosa loh itu saudara ya. Kita gak boleh kompromi sama dosa. Tapi yang telah terjadi Tuhan ampuni loh kalau kita minta ampun. Tapi ada banyak orang berkata, masa bisa? Gini loh saudara. Kalau pendeta saja sebagai hamba Tuhan menjelaskan dosamu diampuni berdasarkan firman Tuhan. Anda kalau orang menjelaskan gak ada dasarnya ayat, Anda boleh gak percaya. Tapi ini ada ayatnya kan saudara. Kalau hamba Tuhan dijelaskan masih gak percaya, saya percaya. Malaikat pun terangkan sama dia, tetap dia gak percaya. Bahkan Yesus pun datang sama dia, diterangkan. Barangkali dia tetap gak percaya, binasa nanti dia di neraka. Udah diterangkan berkali-kali gak percaya. Kayaknya Tuhan pun datang di depan matanya terangkan. Nah, dosamu aku ampuni. Kayaknya dia tetap gak percaya. Sama firman saja gak bisa diyakinkan. Tuhan pun datang, dia gak bisa diyakinkan. Jadilah orang Kristen yang mudah percaya. Kayak para Majus tuh. Hanya lihat bintang bahwa raja orang Yahudi lahir, dia percaya. Cuman lihat tanda bintang percaya. Jadilah orang yang mudah percaya sama firman. Jadilah orang yang mudah percaya sama perkataan Tuhan. Orang yang mudah percaya mudah terima mujizat. Orang yang mudah percaya mudah terima berkat Tuhan. Orang yang susah percaya susah terima yang terbaik karunia daripada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang keras hati, yang susah percaya, berat percayanya. Saya mau katakan dalam nama Yesus pagi ini, jadilah orang yang mudah percaya sama firman. Jangan keras. Percayalah segala dosa kita semerah kirmisi, segala yang jahat pun kalau Anda mengaku, prosesnya mengaku. Bukan prosesnya makan minum perjamuan kudus, tahu-tahu disucikan dosa kita. Enggak, mesti mengaku caranya. Kalau Anda enggak pernah mengaku, ada 2 pekerjaan yang mengingatkan dosa kita. Yang pertama pekerjaan Roh Kudus. Dia ingatkan dosa kita. Tujuannya apa? Roh Kudus ingatkan dosa masa lalu. Kadang-kadang kita lupa pernah bikin dosa. Itu Roh Kudus yang diam dalam diri kita bisa ingetin. Tujuannya apa? Bertobat. Roh Kudus ingatin dosa kita, tujuannya supaya kita mengaku dosa kita. Begitu diingatkan, ngaku, ampuni dosaku yang ini Tuhan. Anda yang tahu. Yang kedua pekerjaan setan, ingetin dosa kita. Tujuannya apa? Supaya kita tawar hati. Supaya kita merasa gak layak datang sama Tuhan. Kalau ada merasa berdosa, ada merasa gak layak terima mujizat, setan senangannya begitu, mendakwa. Supaya kita gak layak terima berkat, gak layak terima kemenangan, gak layak terima mujizat.
Setan begitu, tapi Roh Kudus tidak. Supaya kita bertobat, supaya kita dipulihkan, supaya kita layak terima mujizat kemenangan yang besar daripada Tuhan. Pekerjaan kedua dari kuasa darah Yesus secara profetik ada apa? Dia mengampuni segala dosa kita. Nah sekarang yang ketiga dengan cepat. Waktu jalan, darah Yesus berkuasa membenarkan kita. Status kita dibenarkan. Ini ayatnya dengan cepat. Ada 4 saya mau bagi. Ini mungkin sebentar saya terangkan lalu masuk ke 4 terakhir lalu selesai. Roma 5 ayat 9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Hanya orang dibenarkan. Tadi kata membenarkan atau dibenarkan dari kata dikayu. Dikayu artinya berubah jadi tak bersalah. Keren. Ini kuasa darah Yesus yang ketiga, reminder buat kita. Kuasa darahnya itu membenarkan kita di kayu. Artinya status kita berubah jadi tak bersalah. Kalau kita baca Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang benar. Itu kata Alkitab. Nah itu dia. Roma 3:10. Ayo jemaat sama-sama kita baca 1, 2, 3. Seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Termasuk saya, termasuk Anda dong. Alkitab berkata tidak ada seorang pun di antara kita yang benar. Seorang pun tidak. Tapi ingat, kuasa darah Yesus Alkitab katakan itu membenarkan kita. Status kita yang tidak benar jadi benar. Status kita yang orang bersalah jadi nggak bersalah. Status kita yang tidak layak datang kepada Tuhan dijadikan layak. Ini pekerjaan hebat dari kuasa darah Yesus. Oh saya bersuka cita bergelora saya katakan ini pada saudara. Yang ketiga kuasa darah Yesus itu membenarkan kita. Di sorga sana ternyata nanti berisi orang-orang yang tidak benar. Tetapi sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau hari ini kita lihat keadaan kita, apakah kita sudah benar 100%? Belum. Apakah saya sebagai pendeta Yohanes sudah hidupnya suci? Belum. Masih banyak cacatnya hidup saya, masih banyak kekurangannya, masih banyak gak benernya. Kadang omongan saya masih nyakitin orang tanpa saya sadari. Tapi saya tahu status saya. Memang saya masih banyak kekurangan. Tapi di hadapan Bapakku, di hadapan Tuhanku, aku tahu statusku. Aku orang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena aku, karena kuasa darah Yesus. Status kita jadi orang benar. Makanya ada satu ayat Yakobus 5 ayat 16b. Katakan apa? Doa orang yang benar. Doa orang yang benar itu siapa? Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Orang yang statusnya gak bersalah lagi karena darahnya menebus kita, membenarkan kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anda mau doamu berkuasa, mesti ngerti status kita. Kita orang benar, tapi saya banyak kekurangan. Kuasa darahnya yang jauh lebih besar kuasanya itu membenarkan status kita. Dijadikan tak bersalah di hadapan Tuhan. Itu pekerjaan kuasa darah. Dahsyat loh saudara. Luar biasa loh. Yang terakhir dengan waktu yang ada. Karena waktu tapi lumayan. Saya bisa berbagi 4 hal sama saudara. Yang mungkin Anda belum pernah dengar. Anda dengar statusmu. Itu dahsyat. Itu akan membawa Anda mengalami terobosan besar di tahun ini. Karena ngerti status. Memang kita ada kekurangan. Kita masih banyak salah. Tapi statusmu dirubah jadi tak salah. Dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang keempat terakhir. Darah Yesus berkuasa apa? Mengalahkan kuasa iblis. Anda seringkali gak sadar. Tanpa kita sadari. Setan iblis si jahat itu nyerang kita terus. Dia terus memanahkan panah api jahatnya. Tanpa kita sadar. Tapi kita selalu menang. Kenapa? Darah Yesus jaga kita, lindungi kita. Saya baca dengan cepat. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Pendakwa itu setan, saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
Dan perhatikan ayat 11. Mereka mengalahkan dia, mereka itu kita anak-anak Tuhan, oleh darah anak domba dan seterusnya. Jadi kuasa darah Yesus yang keempat itu mengalahkan kuasa iblis. Tanpa kita sadari, setan itu setiap saat, setiap detik, setiap menit dia ngawasi kita. Ada celah sedikit dia masuk, dia hantam kita, dia serang kita. Makanya saya pernah katakan, Sabtu kemarin saya katakan sama saudara, ingat, reminder saja buat Anda. Saya satu hari pun, saya pribadi satu hari pun, saya tidak pernah melewatkan, mengatakan, melepaskan perkataan, darah Yesus jaga aku. Karena saya tahu saya sebagai hamba Tuhan, selalu ada serangan. Saya ketika awal-awal pelayanan di GSP di Jombang, itu ada banyak orang kerasukan setan dari jemaat. Ada saja. Saya terlibat dalam pelayanan perdukunan, lawan ini segala macam. Itu saya ingat saudara, bla-bla segala macam karena waktu ya. Saya pernah jam 2 pagi baca Alkitab, jam 2 pagi apa setengah 3 pagi lagi baca Alkitab. Itu tiba-tiba ada kelabang jatuh dari atap loh saudara. Jatuh tapi nggak kena saya di depan saya. Tidak ada lubang lampu, saya duduk di atas saya bukan lubang lampu masalahnya. Saya nggak tahu jatuh dari atas, kok kelabang dari atas jatuh di depan saya. Itu berapa lama yang udah lama banget. Saya pernah alami seperti itu loh. Saya jadi teringat cerita, karena waktu ya, gak cukup waktunya ya. Cerita pendek saja. Ada seorang, saya pernah mendoakan seseorang. Orang ini punya toko ruko gitu ya, toko. Makin diluas beli sebelah lagi, akhirnya dia beli punya 3 ruko, rame tokonya. Ada orang gak seneng. Sebelah sana gak seneng suka kirim, bukan kirim kue. Kadang kirim paku, kadang kirim kalajengking katanya. Singkat kata saya potong karena waktu terbatas. Dah lama kemudian tetangga sebelah sana itu perutnya besar. Lalu kakinya jadi besar juga. Lalu kalau tidak salah itu orang yang perutnya besar sebelah sana itu utus pembantunya datang ke rumah itu. Bapak orang Tionghoa ya, kok bisa nggak datang ke rumah pojok sana, diundang datang ke sana. Datang ini orang. Saya pernah doakan orang ini. Datang ke sana. Ketika datang ke rumah itu ada tahu apa yang terjadi? Singkat kata orang itu tanya, saya minta maaf. Selama ini saya kirim paku, kirim ini, tapi nggak pernah bisa masuk dalam rumah Bapak. Bapak pelindungnya siapa? Bapak ini dukunnya siapa? Saya nggak ke dukun kata engkau ini. Saya pelindung saya bukan dukun, pelindung saya Tuhan Yesus. Tiap malam saya berdoa, tiap kerja saya doa, darah Yesus jaga lindungi saya. Akhirnya kembali, nggak bisa masuk ke rumah, kembalinya sama dia. Coba bayangin, kembali sama dia. Sampai perut besar, ya. Dan akhirnya game over dia, saudara ya, meninggal. Walaupun diampuni, meninggal. Tapi saya mau tunjukkan kuasa dari Yesus berkuasa menghancurkan iblis. Karena waktu terbatas. Yang keempat ini ingat baik-baik. Tanpa disadari setan suka serang kita. Makanya tiap hari jangan lepas katakan darah Yesus jaga seisi rumahku. Ada mau berangkat pergi kerja, darah Yesus lindungi aku. Karena sampai detik ini darahnya berkuasa menjaga kita dari segala serangan si jahat.